Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Stambuk, P101200024, kelas F, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kajian lingkungan hidup dan pemukiman. Yang pertama itu kawasan konservasi. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi dalam memilih calon lokasi konservasi yaitu ada 5. Yang pertama, kriteria ekologi, kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria regional, dan kriteria pragmatik. Baik, di dalam kriteria ekologi yaitu ada alamiah, yaitu ketidakdadakan, gangguan atau perusakan. Ada ketergantungan, yaitu tingkat yang mana suatu spesies tergantung pada daerah yang ditempati atau tingkatan yang mana suatu ekosistem tergantung pada proses ekologis yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian ada keunikan, sebagai contoh adalah habitat dari spesies langka yang terdapat hanya di suatu daerah. Kemudian ada perwakilan, yaitu tingkatan yang sama yang mana suatu daerah mewakili suatu tipe habitat, proses ekologis, komunitas biologis, kondisi psikologis, atau karakteristik alam lainnya. Kemudian kriteria sosial. Di dalam kriteria sosial terdapat penerimaan masyarakat, yaitu tingkat dukungan masyarakat lokal. Kemudian kesehatan masyarakat, yaitu tingkat kebersihan kawasan konservasi laut dari pencemaran atau penyakit pada manusia. Kemudian budaya, yaitu nilai-nilai agama, sejarah, artistik, atau nilai-nilai lainnya di lokasi. Kemudian konflik kepentingan, yaitu daerah lindung akan memengaruhi kegiatan masyarakat lokal. Kemudian estetika, yaitu panorama, laut, daratan, atau lainnya. Kemudian kriteria ekonomi, yaitu kepentingan untuk spesies, tingkatan yang terkait pada nilai penting spesies-spesies komersial tertentu yang ada di suatu area. Kemudian kepentingan untuk perikanan, tergantung dari jumlah nelayan dan ukuran penghasilan perikanan. Kemudian ancaman alam, yaitu perubahan lingkungan yang mengancam nilai secara keseluruhan bagi manusia. Kemudian keuntungan ekonomi, yaitu upaya perlindungan akan memengaruhi ekonomi lokal jangka panjang. Kemudian pariwisata, yaitu nilai potensi daerah yang ada saat ini untuk perkembangan pariwisata. Kemudian kriteria pragmatik, yaitu urgensi. Urgensi yaitu tingkatan di mana suatu tindakan harus segera dilakukan. Nilai yang kurang penting pada suatu area harus ditransfer atau dibuang. Kemudian ukuran, yang di mana dan berapa macam habitat harus dimasukkan ke dalam daerah pelindung. Kemudian tingkat ancaman, keberadaan dari potensial ancaman dari eksploitasi langsung dan proyek pembangunan. Kemudian keefektifan, yaitu kelayakan implementasi program pengolahan. Selanjutnya, jenis kawasan konservasi beserta tujuan pengelolaan. Yang pertama, Taman Nasional Perairan. Tujuannya itu kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sifat zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan dan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.
Kemudian, suaka alam perairan. Kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk bertujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. Kemudian, tanaman wisata perairan. Kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi. Kemudian, suaka perikanan. Kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau atau laut, dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat perlindungan perkembangbiakan jenis sumber daya ikan tertentu yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. Selanjutnya, fungsi penetapan kawasan konservasi. Yang pertama, sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian, pendekatan penetapan kawasan konservasi. Pertama, pendekatan administrasi dan hukum. Kedua, pendekatan fisik. Yang ketiga, pendekatan ekologi meliputi keanekaragaman hayati, kondisi kealamian, keunikan, dan kelengkapan jenis. Keempat, pendekatan sosial budaya meliputi tingkat dukungan dan kepedulian masyarakat, pemilikan lahan, dan kebudayaan, serta keamanan. Yang kelima, pendekatan ekonomi yang meliputi spesies ekonomis penting, kepentingan perikanan, kawasan pesisir. Dan yang keenam, pendekatan kelembagaan meliputi keberadaan lembaga sosial, dukungan pemerintah pusat atau daerah. Kemudian, pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung tujuannya yaitu untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Kemudian, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Selanjutnya, pembagian kawasan lindung. Dilihat dari fungsinya, pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 jenis, yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan di bawahnya, pasal 4, kawasan perlindungan setempat, pasal 5, kawasan suaka alam dan cagar budaya, pasal 6, dan kawasan rawan bencana alam. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, baik kebutuhan primer yang bersifat lahirlah, pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah atau estetika, maupun kebutuhan tersier yang seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Selanjutnya, prinsip ekosistem. Adanya keanekaragaman, adanya saling keterkaitan dan ketergantungan, adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis, adanya harmonisasi dan stabilitas, dan yang terakhir adanya manfaat dan produktivitas. Kemudian prinsip pengelolaan lingkungan, yaitu pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat ketergantungan atau rusaknya tatanan ekosistem. Pembangunan berkelanjutan. Proses pemanfaatan SDA,
dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidupnya sejahtera, serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga. Kualitas lingkungan tidak rusak dan turun. Selanjutnya, permasalahan lingkungan yang timbul. Yang pertama, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, permasalahan lingkungan buatan. Yang keempat, penerapan standar mutu lingkungan hidup dan yang masih lemah. Terjadinya bencana alam dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, dampak pembangunan. Yang pertama, perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim yaitu perubahan pola curah hujan, kepunahan spesies, suhu tinggi, gelombang panas, dan pergeseran habitat. Kemudian yang kedua, pencemaran. Dampak dari pencemaran yaitu dampak bagi kesehatan, dampak terhadap ekosistem, dan dampak terhadap pertanian. Kemudian yang ketiga, disaster atau bencana. Dampak dari disaster atau bencana yaitu dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap infrastruktur, dampak terhadap kehidupan, dan dampak terhadap perekonomian. Kemudian yang terakhir, konflik sosial. Dampak dari konflik sosial yaitu keretakan hubungan antar kelompok, perubahan kepribadian pada individu-individu, kerusakan harta, benda dan jatuhnya korban jiwa, dan terjadi dominasi dan penaklukan. Selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek gaya hidup, seperti miras, rokok, narkoba, makanan berlemak, dan lain sebagainya. Kemudian, bahan toksik, seperti mikroorganisme, patogen, logam berat, dan sebagainya. Kemudian, bahaya fisik, seperti kebisingan, sinar ultraviolet, debu di udara. Kemudian keadaan lainnya seperti kondisi tropis, adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan manusia dan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Akibat aktivasi manusia, industri, perairan, transportasi, pemukiman menghasilkan limbah dan residu. Kemudian pengertian dari kesehatan lingkungan. Menurut definisi, kesehatan lingkungan mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kemudian menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, ataupun kelangsungan hidup manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.